Ya, seperti yang memang saya jelaskan sebelumnya, memang untuk bulu tangkis, untuk olahraga Indonesia pasti tidak akan jauh-jauh karena saya dibesarkan di olahraga, khususnya bulu tangkis. Tapi karena hidup kan penuh dengan musim ya, maksudnya sekarang juga saya sudah menikah, otomatis ada kepentingan keluarga juga yang harus saya jalani. Juga saya udah lama nggak pulang ke rumah, maksudnya untuk tinggal bareng keluarga. Jadi itu hal-hal itu yang membuat saya, hal-hal itu yang saya kangenin dari dulu. Jadi puji Tuhan masih diberikan kesehatan. Jadi hal itu yang pulang ini saya mau prioritasin keluarga dulu. Selanjutnya ke depannya kita bicarakan lagi nanti, pasti akan ada sih pesan-pesan. Sebenarnya sesudah Olimpiade yang saya udah ngobrol sama mama juga, bahwa mama juga sering bilang, aduh dia nangis juga, nangis terharu ya, nangis bahagia. Akhirnya bisa lihat anaknya ada di prestasi yang tertinggi gitu. Dan yang tadi speech itu karena beberapa hari sebelumnya saya nggak spend time, dia juga baru pulang dari Manado, jadi saya juga belum banyak waktu bicara dengan dia. Tapi beliau itu sudah sangat legowo hatinya. Bahkan dulu yang membuat saya jadi lebih terharu lagi waktu saya juga kayaknya bilang saya kayak pengen pensiun gitu. Dan sebelumnya ya tahun 2016-2017 dia bilang nggak apa-apa, udah cukup kamu. Jadi apapun yang saya raih itu sudah cukup buat dia. Apalagi, tapi nggak taunya ditambah sama Tuhan yang lebih besar lagi gitu sebelum menyatakan pensiun. Jadi nggak ada kata lain selain bersyukur. Itu aja sih, kayak bonus gede banget buat saya dan keluarga saya. Ya, nah makanya ini komisi atlet ini adalah bagian salah satu bentuk dari kepedulian saya terhadap bulu tangkis, lebih khususnya bulu tangkis dunia. Karena sehabis Olimpiade memang, atau sebelum Olimpiade, banyak dari BWF, dari Vice Presidennya bilang bahwa Grace, kamu boleh ya, kayaknya kamu good role model untuk bisa ngisi tempat ini, mau ya untuk kami ke daftarkan namanya, kayak seperti itu. Dan saya mikir apakah job desk-nya apa, karena kan saya sudah menikah dan sebentar lagi mungkin saya akan fokus keluarga. Tapi setelah ngobrol dengan suami, ya dia akhirnya oke, nggak apa-apa, boleh, karena kalau itu bisa seimbang dan tidak memakan waktu, maksudnya kan keluarga saya keluarga itu akan saya jalani dengan sepenuh hati. Jadi akhirnya saya terima. Dan memang dari dulu mereka bilang kekosongan di BWF itu adalah atlet. Setiap orang yang jadi presiden atlet itu, chair of atlet, bukan dari pemain-pemain top, pemain-pemain level dunia gitu. Pasti karena pemain-pemain dari level dunia atau top itu kita nggak ada banyak waktu untuk bisa ngurusin ngurusin banyak hal, ngurusin atlet, belum lagi misalnya ada masukan. Nah itu kan itu harus benar-benar atlet yang yang bisa punya waktu, bukan hanya dia punya waktu latihan dan bertanding, tapi bisa punya waktu untuk bisa urus hal-hal yang organisasi ini. Ya mungkin Mbak dan Masnya semua tahu di sini bahwa ribet, tapi karena dijalani dengan senang hati, jadi saya merasa nggak apa-apa. Dan ini sebagai bentuk pelayanan buat saya kepada bulu tangkis dunia. Dan dibilang jadi pelatih itu saya luar biasa sama pelatih terlepas dari manapun ya, pelatih Indonesia atau pelatih luar. Pelatih itu orang yang betul-betul mendedikasikan itu bukan buat keluarganya aja, tapi buat kita nih, atlet
atlet ini di pelatnas misalnya satu sektor ada 12 orang, itu yang harus diperhatikan itu semua 12 orang itu, belum lagi anaknya di rumah. Jadi teks itu bakal banyak banget pengorbanan waktu. Jadi mungkin bukan saya tidak mau, ya ditawarkan ada, tetapi bukan saya tidak mau, tapi untuk saat ini memang musimnya belum sampai saat ini, belum untuk jadi pelatih, karena jadi pelatih dan atlet tuh sama super duper sibuk, dedikasi, pokoknya full konsentrasi di 100% di bulu tangkis gitu sih. Jadi mungkin kedepannya atau saya bisa mendedikasikan diri saya kepada hal-hal yang lain tapi masih sikapnya olahraga. Oh ya, arti penggemar, karena ini kan acara terakhir saya, dan saya cuma ingin berterima kasih buat penggemar bulu tangkis yang selalu, apalagi Indonesia, luar biasa banget penggemar bulu tangkis Indonesia. Selama ini kan memang kita cuma ketemu online, sosial media aja. Jadi aku untuk terakhir kalinya memang pengen adain meet and greet khusus untuk teman-teman badminton lover yang minta support kami untuk ketemu face to face. Main aja, nggak mau bebanin apapun Kak. Yang penting dia bisa berproses dengan Fadia, dan saya punya kerinduan bukan hanya Fadia Apri yang, tapi kalau bisa Fadia Apri harus ada temennya di Olimpiade nanti. Itu kerinduan saya dan pelatih-pelatih di pelatnas. Kangen kalau badannya sakit-sakit. Itu nggak akan terjadi lagi di kedepan hari. Sakit-sakit tuh bukan berarti, kalau kita mungkin yang nggak olahraga kan pusing, sakit, kayaknya badan biasa misalnya. Tapi kalau ini tuh atlet tuh badannya remuk, hancur, jarum. Tahu jarum nggak ya? Kayak pegel-pegel gimana ya, bukan pegel-pegel tuh gak enak gitu. Nah itu yang saya rasa saya bakal kangenin itu sih. Terus yang kedua adalah hubungan dengan di asrama. Saya berarti tinggal di asrama itu di pelatnas 19 tahun, berarti kalau di Jaraya bisa dari 11 tahun. Ya berarti kurang lebih 17 tahun, 15 tahun, 19, 20. Oh iya, wow. Di asrama loh. Ya makanya hal itu yang akan membuat saya kangen juga untuk kehidupan di asrama, dan juga traveling, terus maksudnya pertandingan keluar, teman-teman dari luar, bisa makan bareng, hal-hal yang di luar lah, hal-hal kecil yang bakal lebih saya kangenin. Saya terima kasih sekali untuk pemerintah kali ini, betul-betul sangat support para atlet dan mantan atlet, dan semoga ini kita masih, saya tahu di dalamnya masih terus harus berproses, karena lagi usahain gimana caranya, bukan hanya kami, generasi kami nih, semuanya kan yang dapat ASN itu kan generasi kami nih, tapi gimana caranya senior-senior saya yang terlebih dahulu, yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menciptain sejarah sehingga olahraga Indonesia tuh saat ini jadi lebih bagus. Jadi saya juga ingin berbicara tentang hal ini. Semoga mantan-mantan atlet yang lebih senior dari saya itu lebih diperhatikan gitu. Jadi saya berpesan, saya bisa bilang berpesan pada pemerintah, dan saya justru terima kasih karena kami ini udah ditanggung, jadi ASN, jadi kami bersyukur juga. Sebenarnya kan saya sejujurnya saya jadi atlet dalam beberapa tahun terakhir ini, bukan hanya jadi atlet, tapi saya sedang merintis usaha-usaha saya yang saya lagi jalani saat ini, karena saya tahu jadi atlet ya ada masa tenggangnya, tapi saya juga mau coba untuk kira-kira 6-7 tahun belakangan inilah saya lagi mencoba untuk bukan mencoba sih, sedang lagi menjalani usaha-usaha saya. Jadi
ya pada akhirnya kalau mau dibilang istirahat ya mungkin 1 bulan 2 bulan, tapi habis itu balik kerja lagi. Kerja bukan jualan bulu tangkis tapi kerja hal-hal yang lain yang lagi saya tekunin sekarang saat ini. Terima kasih buat dukungannya selama ini, bukan hanya rakyat Indonesia itu adalah termasuk kita semua yang ada di sini. Jadi seperti yang tadi opening statement yang saya bilang, momen-momen yang ditulis, momen-momen yang foto yang diambil dari zaman dulu sampai sekarang itu akan sangat-sangat berarti buat saya ke depannya. Jadi terima kasih, saya punya record yang jelek, yang buruk, yang baik, itu ada semua. Jadi terima kasih untuk semuanya, teman-teman media di sini. I love you all. Foto dulu.